Menjabat sebagai kepala negara dengan gaji yang sangat besar tak lantas membuat orang-orang besar ini lupa untuk berbagi dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Sebagian dari kepala negara tersebut ada yang menyumbangkan seluruh gajinya untuk kegiatan amal, dan ada juga yang menyumbangkan beberapa persen dari gajinya untuk berbagi dengan sesama. Tindakan ketujuh pemimpin berikut ini tentulah dapat dijadikan teladan, terutama oleh rakyatnya. Berikut 7 kepala negara yang mendonasikan gajinya versi on the spot. Dibuka oleh kemurahan hati Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak yang pernah hidup dalam kemiskinan di masa kecilnya dulu. Sejak menjadi presiden Februari 2008 lalu, Lee Myung-bak selalu menyumbangkan gajinya untuk pengusaha kelas bawah. Langkah mulia ini kemudian ditambah dengan sumbangan sebesar 33,1 juta dolar Amerika atau sekitar 314 miliar rupiah yang kebanyakan dari dana pribadinya untuk membiayai para pelajar dan mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan karena minim dana. Presiden yang juga berprofesi sebagai pebisnis besar di Korea Selatan itu mengaku pengalamannya dulu yang harus bekerja keras demi membiayai sekolah yang membuatnya ingin memberi sesuatu pada para pelajar yang tengah mengalami hal serupa. Gaji Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy dulu sebesar 100.000 dolar Amerika dengan tambahan 50.000 dolar untuk digunakan sebagai tunjangan sehari-hari. Alih-alih menikmati gajinya yang besar tersebut, John F. Kennedy ternyata menolak untuk menerimanya dan memilih untuk mendonasikan seluruhnya untuk kegiatan amal. Hal ini dilakukan Kennedy sebagai salah satu caranya membantu rakyat miskin yang juga merupakan salah satu kebijakan yang ia buat sebagai presiden. Uniknya, Presiden Amerika ke-35 ini tak pernah sesumbar dengan donasi yang ia lakukan. Sayangnya, pemerintahan Kennedy harus segera berakhir karena ia tewas tertembak di Texas pada tahun 1963, nyaris 1000 hari dari masa jabatannya. Walau Presiden John F. Kennedy dikenal memiliki banyak skandal percintaan dan kontroversi politik, tetapi ternyata ia tetap memiliki sisi lain yang patut diacungi jempol, yaitu rasa kepedulian sosial yang tinggi. Presiden Uruguay Jose Mujica dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia karena ia menyumbangkan 90% gajinya ke badan amal. Namun ia tak merasa terusik dengan julukan tersebut. Setiap bulannya, presiden berusia 77 tahun itu digaji sekitar 119 juta rupiah. Namun ia hanya mengambil 10% saja dari haknya tersebut. Tak aneh jika barang mewah yang dimiliki presiden ini hanyalah sebuah rumah di daerah Montevideo dan sebuah mobil merek Volkswagen. Selain ingin membantu banyak rakyatnya yang masih hidup dalam kemiskinan, alasan Jose melakukan hal ini adalah agar tidak mendapat tuduhan korupsi di kemudian hari. Mungkin karena aksi amalnya presiden yang sebelumnya berprofesi sebagai petani ini, ekonomi Uruguay tergolong stabil. Bahkan kualitas hidup atau pembangunan manusia di Uruguay paling tinggi di Amerika Latin. I pray to my soul to keep this fire burning, and when it does, I'm gonna let it shine. Herbert Hoover, Presiden Amerika Serikat dengan masa jabatan tahun 1929 sampai 1933, menyumbangkan semua gajinya untuk kegiatan amal. Ia juga merupakan presiden pertama yang melakukan hal tersebut. Ketika pertama kali terjun ke dunia politik, ia tak pernah menerima bayaran dari pelayanan publik yang telah ia lakukan. Alasannya, tak akan ada seorang pun yang akan menuduhnya melakukan korupsi. Setelah menjadi presiden, ia tetap menerima gajinya karena hal ini tertera dalam hukum negara. Namun gaji yang ia terima, ia berikan untuk kegiatan-kegiatan amal. Hal ini sangat menggugah hati mengingat latar belakang Herbert yang pernah hidup dalam kesusahan. Ia tercatat pernah menjadi pekerja tambang dan mendapatkan upah yang sangat rendah.
Nelson Aldrich Rockefeller merupakan wakil presiden Amerika Serikat ke-41 dengan masa kepemimpinan tahun 1974 sampai 1977 di bawah pemerintahan Presiden Gerald Ford. Ia juga merupakan salah satu anggota keluarga Rockefeller yang saat itu terkenal sebagai keluarga konglomerat di Amerika Serikat dengan berbagai bisnis besar yang dimiliki. Di samping semua aktivitas dan kegiatannya di bidang politik, ekonomi, dan bisnis, Nelson juga terkenal dengan kemurahan hatinya bersama dengan saudara-saudaranya yang mendirikan Rockefeller Brothers Fund yang berkomitmen memajukan kesejahteraan masyarakat. Selama menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat, Nelson juga menyumbangkan gajinya untuk 2 program. Pertama, untuk membantu pendidikan anak-anak dari keluarga tak mampu, dan kedua, untuk mempromosikan program pengenalan dan pendidikan seni di sekolah-sekolah umum. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan sang istri Michelle Obama menyumbangkan 14% dari pendapatannya untuk kegiatan amal. Presiden Obama tercatat telah memberikan sebagian dari gajinya kepada 36 badan amal di Amerika Serikat. Donasi terbesar diberikan Obama pada Fisher House Foundation, organisasi yang memberikan rumah dengan harga murah atau bahkan gratis kepada anggota militer Amerika dan keluarganya, selagi para anggota militer ini menjalani perawatan fisik atau pengobatan karena pengorbanannya untuk negara. Pasangan presiden dan ibu negara yang terkenal sering tampil mesra ini juga memberikan sumbangan pada The Clinton Bush Haiti Fund, sebuah organisasi yang membantu kemajuan ekonomi penduduk Haiti. Selain itu, mereka juga menjadi donatur untuk The Sitwell Friends, organisasi di mana kedua putri mereka, Sasha dan Malia, ikut melayani. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyumbangkan sebagian kenaikan gaji yang diterimanya untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan sosial dan pelayanan publik di Singapura, serta mendukung bakat-bakat seni muda di negara tersebut. Dari 350 ribu dolar Amerika, total sumbangan Perdana Menteri Lee, 200 ribunya digunakan untuk membentuk Community Initiatives Fund, sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Singapura. Sementara 100 ribu lagi sisanya akan digunakan untuk memberi sebuah penghargaan bagi penduduk Singapura yang berkarir di bidang pelayanan sosial dan pelayanan publik. Perdana Menteri yang menjabat sejak tahun 2007 ini berharap melalui organisasi yang ia buat ini, kelak masyarakat Singapura akan memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan tak keberatan untuk saling tolong-menolong. Pemirsa, itulah 7 kepala negara yang mendonasikan gajinya versi on the spot.